Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Aprilia, Program Studi Ekonomi Syariah kelas C, NIM 202101010180. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar pembiayaan. Nah, yang pertama ada definisi pembiayaan syariah. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Jadi, manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam hal memberikan fasilitas keuangan atau finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dan yang kedua ada prinsip pemberian pembiayaan bank syariah. Terdapat beberapa prinsip. Yang pertama ada karakter. Menjadi bahan penting bagi bank syariah melihat kepribadian dan watak calon debitur sebelum menerima pengajuan pembiayaan. Yang kedua ada capacity, adalah kemampuan nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan juga dilakukan pihak bank, terutama terkait sumber utama pemasukan calon debitur tersebut. Yang ketiga ada kapital. Modal diperlukan sebagai ukuran persen dana calon debitur yang dilibatkan dalam pembiayaan yang diadakan. Semakin besar dana yang dilibatkan oleh calon debitur akan semakin menambah kepercayaan pihak bank. Yang keempat ada kolateral. Anggunan adalah jaminan yang digunakan sebagai alternatif pembayaran kedua apabila di kemudian hari terjadi hal di luar kesepakatan, seperti tidak membayar angsuran. Dan yang kelima ada condition of economy. Bagian ini merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon debitur di masa yang akan datang. Bank membutuhkan analisis terkait sektor usaha calon debitur yang dikolaborasikan dengan kondisi ekonomi di luar usaha calon debitur. Nah, yang ketiga ada jenis pembiayaan bank syariah. Jenis pembiayaan dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penarikan dan pelunasan. Yang pertama, jenis pembiayaan berdasarkan keperluan. Dikelompokkan menjadi pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan proyek. Yang kedua, jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan. Pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan komersial. Dan yang ketiga ada jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu, dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan jangka pendek, pembiayaan jangka menengah, dan pembiayaan jangka panjang. Nah, selanjutnya jenis pembiayaan berdasarkan sifat penarikan dapat dibedakan menjadi pembiayaan langsung, yaitu pembiayaan yang secara langsung digunakan oleh nasabah dan merupakan utang nasabah kepada bank. Selanjutnya, jenis pembiayaan berdasarkan sifat pelunasan dikelompokkan menjadi pembiayaan dengan angsuran, pembiayaan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan nasabah yang menjadi dasar yang memberikan fasilitas pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad dikelompokkan menjadi pembiayaan berdasarkan perjanjian termasuk jual beli pembiayaan dengan akad. Ini meliputi pembiayaan murabahah, istisna, dan salam. Selanjutnya akad pembiayaan bank syariah. Nah, akad yang pertama ada murabahah, yang kedua mudarabah, yang ketiga musyarakah, yang keempat salam, yang kelima istisna, yang keenam ijarah, dan yang ketujuh akad qard. Akad murabahah merupakan akad transaksi di mana penjual menyatakan harga beli produk kepada pembeli dan pembeli membeli produk tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Melalui akad ini, keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak sehingga pembeli mengetahui harga beli produk dan margin yang didapatkan oleh penjual. Akad mudarabah adalah kerjasama usaha antara pihak pertama atau malik sahibul mal atau bank syariah sebagai yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua atau amil mudorib atau nasabah sebagai pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan di
syariah, tabungan dengan akad mudharabah adalah tabungan yang memiliki tujuan investasi. Di akhir bulan, nasabah akan memperoleh tambahan dana sebagai gaji hasilnya. Selanjutnya, akad musyarakah adalah transaksi didasarkan atas kerjasama usaha di mana masing-masing pihak menyetorkan dana sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian keuntungan dan risiko juga akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Selanjutnya, akad salam, yaitu pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran dahulu di awal. Setelah pembayaran dilakukan, penjual memproses produk sesuai pesanan pembeli dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Salah satu contoh aplikasi akad ini adalah pada pembelian yang bersifat pre-order. Nah, selanjutnya akad istisna, yaitu pada akad ini pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada penjual. Setelah mendapatkan pemesanan, penjual baru melakukan produksi sesuai dengan permintaan pembeli. Akad ini mirip dengan akad salam, bedanya adalah produk yang diproduksi sesuai dengan permintaan pembeli. Selanjutnya akad ijarah. Akad ijarah ini merupakan akad yang digunakan pada sistem sewa. Dalam akad ini, penyewa melakukan pembayaran kepada pemilik produk untuk mendapatkan hak guna dan manfaat dari barang yang disewa tanpa memindahkan hak milik. Selanjutnya, akad qard merupakan jenis akad pada transaksi pinjaman di mana nasabah melakukan peminjaman dana tanpa imbalan, tetapi wajib mengembalikannya pada waktu yang telah disepakati. Akad qard termasuk dalam kategori akad saling bantu atau tatawu'i, sehingga bukan termasuk transaksi komersial. Nah, yang terakhir, kolektabilitas dalam perbankan diklasifikasikan ke dalam 5 kolek, yaitu kolek lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar diragukan, dan macet.